7. Aduh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap makna-makna al-asma'ul husna. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu agama. Baik, sekarang kita sampai ke yang nomor 8 ya. Oh, ini kelompat ini, subhanallah. Bentar. Oh, enggak. Ternyata ini saya lupa kitab saya sendiri. Baik. Sekarang kita masuk yang ke-8 yaitu Al-Muhaimin. Ya, Al-Muhaimin. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-Muhaimin ay syahidu ala khalqihi bima yakunu minhum min qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin. Qala ta'ala al-muhaimin. Makna dari al-muhaimin ay syahidu ala khalqihi, artinya yang menyaksikan, yang melihat para makhluknya, bima yakunu minhum, dengan sesuatu yang muncul dari mereka, min qaulin, baik dari perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan, au i'tiqadin, atau keyakinan. Qala ta'ala al-muhaimin. Jadi seperti itu. Jadi makna dari al-muhaimin adalah bahwasanya Allah Ta'ala melihat apa yang dilakukan oleh para hambanya. Baik itu perkataan mereka, ataupun perbuatan mereka, ataupun keyakinan mereka. Maka tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Nah, tidak ada sesuatu pun yang samar dari Allah Ta'ala. Semua yang terjadi di alam semesta ini, ya, Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya. Semua yang terjadi bagi para hamba, Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya, oleh karena itu, maka hendaknya kita selalu menghadirkan dalam hati kita sebuah perkataan, ya. Apa perkataan itu? Allahu yarani. Allahu yarani. Artinya Allah Ta'ala melihatku,
Allah Ta'ala melihatku. Jadi kalau kita selalu menghadirkan perkataan ini dalam hati kita, insya Allah Ta'ala itu akan muncul dalam diri kita rasa takut terhadap Allah Ta'ala. Sehingga sehingga hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita tidak berani untuk melakukannya. Sehingga kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, kita tidak akan berani untuk meninggalkannya. Ya, makanya di sini ya kita dilatih ya, hendaknya kita melatih diri kita untuk selalu menghadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala melihat kita, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui tentang kita, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui ucapan, kemudian perkataan, ucapan, perbuatan, dan keyakinan kita. Sehingga dengan demikian, maka perkataan tersebut, maka perkataan yang keluar dari kita itu akan terkontrol. Ya, perkataan yang keluar dari kita itu akan terkontrol. Kemudian perbuatan yang muncul dari kita itu juga terkontrol. Demikian juga keyakinan kita. Kita selalu melihat nantinya apa yang kita yakini, karena semuanya itu Allah Ta'ala melihatnya, Allah Ta'ala menyaksikannya. Ya, tidak ada yang sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mengetahui, ya, melihat langkah kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam pada malam hari yang gelap gulita, tidak ada sinar rembulan, tidak ada sinar lampu. Langkah kaki hewan tersebut, semut tersebut, Allah Ta'ala menyaksikannya, Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan hendaklah kita ingat bahwasanya semuanya ini akan dipertanggungjawabkan. Semua yang kita lakukan ini ya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apa yang kita lakukan sejak kita mukallaf itu semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti. Dan kita tahu ya bahwasanya ada dua malaikat yang selalu mencatat ya, apa yang kita ucapkan, gerak-gerik kita itu dicatat oleh para malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ma yalfizu min qawlin, tidaklah seseorang melafalkan suatu perkataan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan juga hati. Subhanallah, salah. Innas sam'a, ya, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, ya, semuanya ini kana anhu mas'ula, semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban ya oleh Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya.
Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Al-Qawiyyul ladzi la yuhlab. Allah Ta'ala yang maha kuasa, ya, yang tidak, Allah Ta'ala yang maha kuasa yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Li'annahu ta'ala ghalibun ala amrih. Ya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ya maha kuasa atas apa yang ia kehendaki. Qala ta'ala wa huwal azizul hakim. Jadi begini penjelasannya begini ya. Sesuatu yang Allah Ta'ala, ya, sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala maha kuasa untuk melaksanakannya, untuk mewujudkannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi, ya, ataupun menggagalkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi. Jika Allah Ta'ala menghendaki si fulan mati dalam keadaan beriman, maka tidak akan ada satupun dari hamba-hamba Allah, dari makhluk, ya, tidak ada satupun dari makhluk yang akan bisa menjadikan orang ini mati dalam keadaan kafir. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki seseorang, ya, seandainya Allah Ta'ala menghendaki seseorang meninggal dalam keadaan beriman, atau meninggal, seandainya Allah Ta'ala menghendaki seseorang meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak akan ada, ya, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menjadikannya meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kata para ulama apa? Masyiatullahi ta'ala nafizatun. Jadi kehendak Allah Ta'ala itu pasti terlaksana. Tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tidak akan ada yang bisa memaksanya untuk menggagalkannya. Ya, tidak ada yang bisa ya, menggagalkannya. Tidak ada yang bisa membuat Allah Ta'ala lemah dari hal itu. Ya, di sini kita mengetahui kesesatannya keyakinan orang Mu'tazilah. Ya, karena mereka itu meyakini apa? Ya, jika seorang hamba menghendaki dirinya sesat, ya sudah, pasti dia akan sesat walaupun Allah Ta'ala menghendakinya untuk mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kan mereka seandainya Allah Ta'ala menghendaki orang ini mendapatkan petunjuk, tetapi orang ini menghendaki dirinya menjadi orang yang sesat, maka kalau begitu, ya, kata mereka, ini ya orang ini pasti akan tersesat. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti apa coba? Ya, kalau begitu berarti yang kuat itu
Ya, yang kuat itu berarti atau yang berkuasa itu ya hamba itu, bukan Allah Ta'ala. Berarti kalau begitu Allah Ta'ala lemah. Nah, makanya di sini yang dikatakan oleh mereka, nah, ini adalah sebuah kesalahan besar, ya, sebuah kesesatan, dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di sini saya mau berikan sedikit peringatan. Allah Ta'ala itu qawi. Ya. Nah, bisa disebut apa? Di antara nama Allah itu Al-Qawi. Tetapi tidak boleh menyebut Allah Ta'ala, menamai Allah Ta'ala dengan Al-Quwwah. Bedain ya. Al-Quwwah itu kekuasaan atau kekuatan. Al-Quwwah ya kekuatan, ya kekuasaan lah ya. Maka di sini ya tidak boleh menamai Allah Ta'ala dengan Al-Quwwah. Ya, tetapi gimana kita sebutnya Allah Ta'ala Qawi. Qawiyun. Seperti itu, diperhatikan ya. Kemudian Al-Jabbar, yang berikutnya Al-Jabbar. Huwallazi jabara mafaqiral khalqi awillazi qaharahum ala ma arada. Qala ta'ala Al-Jabbarul Mutakabbir. Nah, nama Allah yang berikutnya adalah Al-Jabbar. Huwallazi jabara mafaqiral khalqi. Allah Ta'ala yang memberikan atau memenuhi kebutuhan makhluk. Jadi ketika seseorang membutuhkan sesuatu semuanya, kemudian kebutuhan tersebut terpenuhi, ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya, ya, yang telah memenuhi kebutuhan orang tersebut. Ya, Allah Ta'ala yang memberikan kebutuhan orang tersebut. Awilladzi qaharahum ala ma arad, atau maknanya adalah Allah Ta'ala yang menundukkan mereka atas apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Qala ta'ala Al-Jabbarul Mutakabbir. Ya, qala ta'ala Al-Jabbarul Mutakabbir. Itu ya maknanya ya. Atau Allah Ta'ala yang menundukkan para hambanya atas apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, jadi jika Allah Ta'ala menghendaki seseorang untuk menjadi sakit, ya, maka orang tersebut akan menjadi sakit. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki seseorang untuk meninggal, ya, pasti orang ini akan meninggal.
Ya. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki orang ini menjadi orang yang miskin, maka Allah Ta'ala akan menjadikannya miskin. Allah Ta'ala yang menundukkan para hambanya atas apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Qala Ta'ala al-jabbarul mutakabbir. Nah, nanti secara singkat begitu penjelasan al-jabbar. Nah, yang ke-11 al-mutakabbir. Ya, yang ke-11 adalah al-mutakabbir. Huwal azimul muta'ali an sifatil khalqi al-qahiru li'utati khalqihi. Qala ta'ala al-jabbarul mutakabbir. Al-azim, mana al-mutakabbir, maknanya adalah al-azim. Allah Ta'ala yang maha agung. Al-muta'ali an sifatil khalqi. Yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala maha suci dari sifat-sifat makhluknya. Al-qahiru li'utati khalqihi, Allah yang Allah Ta'ala menundukkan para makhluknya yang istilah bukan bandel, yang congkak, yang sombong, yang ya begitulah kurang lebih maknanya ya. Sekarang saya nggak ingat makna pasnya. Jadi itu makna al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu Allah Ta'ala maha agung, maha suci dari sifat makhluknya, yang menundukkan makhluk-makhluknya yang sombong, yang congkak, dan semacamnya. Ya, paham ya? Ya, jadi ya, kalau saya kalau al-mutakabbir kan banyak orang yang menerjemahkan yang maha sombong. Itu terjemahannya terlalu letterlet. Itu terjemah harfiah namanya, terjemah huruf. Ya, kalau semuanya kita di kalangan makhluk itu sombong, ya kalau kita mau bilang si fulan sombong, bahasa Arabnya gimana? Memang kita bilang fulan mutakabbir. Wah, si fulan ini orangnya sombong. Nah, gitu. Si fulan orangnya sombong. Nah, itu kalau bagi makhluk. Ya. Kalau bagi Allah Ta'ala, ya, kalau saya tidak menerjemahkan dengan mutakabbir dengan diartikan yang maha sombong. Ya, tapi kita langsung jelaskan apa makna al-mutakabbir. Allah Ta'ala maha agung, yang maha suci dari menyerupai, maha suci dari sifat-sifat makhluknya, yang maha suci, yang menundukkan makhluk-makhluknya yang congkak, sombong. Itu maknanya. Nah, di sini disebutkan ya sama Syekh al-muta'ali an sifatil khalqi, yang Allah Ta'ala maha suci dari sifat-sifat makhluknya. Ya, di antara sifat makhluknya adalah bertempat. Makanya kita katakan Allah ada tanpa tempat. Di antara sifat makhluk adalah bergerak dan diam. Makanya kita tidak boleh mensifati Allah dengan bergerak atau diam. Di antara sifat makhluk adalah naik turun.
Makanya kita tidak boleh mengatakan Allah Ta'ala bersifatan dengan naik ataupun turun. Ataupun ya sifat-sifat lainnya ya dari sifat-sifat makhluknya. Saya ingin singgung sedikit ya, karena ini juga terkadang terjadi banyak kesalahan di beberapa orang. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, katanya dalam hadis ini gitu ya, kalau diartikan secara letterlet, itu nanti orang bilang, oh ini berarti Allah Ta'ala turun dong. Nah, setiap sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit bumi. Nah, kalau diartikan secara letterlet begitu nanti jadinya. Nah, tetapi perlu diingat hadis ini ya, memang ada namanya hadis nuzul. Hadis ini tidak bermakna bahwasanya Allah Ta'ala itu yang turun. Tidak. Ya, berdasarkan riwayat hadis yang lain, yunzilu. Jadi bukan ya tapi yu. Yunzilu. Artinya apa yunzilu? Allah Ta'ala menurunkan. Allah Ta'ala menurunkan. Makanya di sini para ulama mengatakan yang turun itu adalah para malaikat. Bukan Allah yang turun. Atau sebagian ulama mengatakan yang turun itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan rahmat-rahmatnya. Rahmat-rahmatnya khusus. Jadi seperti itu ya, karena orang-orang Wahabi mereka ini ya sangat gencar sekali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifatan dengan sifat turun ya ke langit bumi. Dan ini tidak masuk akal. Secara akal tidak diterima dan secara nas-nas syara' juga tidak bisa diterima. Saya sekarang biar nggak terlalu panjang ingin menjelaskan sedikit tentang secara akal itu tidak masuk gitu ya. Tidak masuk akal. Bukan masalah tidak bisa dibayangkan. Enggak, ini tidak masuk akal. Pertama begini, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu turun ke langit bumi di setiap sepertiga malam terakhir. Artinya bahwa setiap sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun. Maka di sini tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya gimana? Langit itu ya dibandingkan dengan arsy itu tidak ada apa-apanya, sangat kecil sekali. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah membandingkan 7 langit dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya Al-Kursi itu bagaikan cincin di padang pasir. Artinya langit dibandingkan dengan Al-Kursi itu tidak ada apa-apanya. Cincin, bagaikan cincin di padang pasir, ya kan tidak ada apa-apanya itu.
Demikian juga Al-Kursi ini dibandingkan dengan Arsy, itu kursinya ini, Al-Kursi ini bagaikan bagaikan cincinnya, dan Arsy-nya itu bagaikan padang pasirnya. Artinya Al-Kursi dibandingkan dengan Arsy tidak ada apa-apanya. Apalagi cuma Arsy, apalagi langit ya, dibandingkan dengan Arsy ya jauh, tidak ada apa-apanya. Apalagi cuma langit pertama, langit dunia yang kita lihat ini, satu langit dibandingkan dengan Arsy ya jelas tidak ada apa-apanya. Ya gitu ya. Makanya kalau mereka bilang, ya mereka kan bilang Allah Ta'ala itu di atas Arsy. Kata mereka Allah Ta'ala itu lebih besar daripada Arsy. Mereka sudah mulai mereka menggambarkan Allah Ta'ala itu dalam pikirannya sesuatu yang punya badan besar, kemudian berada di atas Arsy, begitu sama ukurannya dengan Arsy, bahkan bilang oh lebih besar lagi dari Arsy. Allahu Akbar, kata mereka, Allah Maha besar, wah lebih besar lagi daripada Arsy. Kata mereka seperti itu. Padahal ya Allahu Akbar itu maknanya Allah Maha besar kekuasaannya itu ya. Maka di sini nah, kalau mereka mengatakan Allah Ta'ala itu turun dari atas arsy ke langit bumi, kata mereka Allah Ta'ala itu lebih besar daripada arsy. Padahal arsy itu sudah sangat besar sekali dan langit bumi ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Wah, kata mereka turun ke situ loh terus. Gimana itu? Misalnya secara akal ini tidak masuk akal. Karena apa coba? Karena kalau seumpamanya kata mereka Allah Ta'ala turun dari atas arsy menuju ke langit bumi, oh, berarti Allah Ta'ala itu mengecil. Biar langit buminya ini muat. Ini kan kecil. Jadi menurut mereka ini ya konsekuensi dari pemikiran mereka. Allah Ta'ala yang asalnya besar, Allah mengecil, 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 sampai pada akhirnya muat langit ini. Ya, langit bisa memuat Allah Ta'ala. Setelah itu kata mereka nanti kalau sudah subuh, itu naik lagi itu ke atas arsy. Berarti kalau begitu asalnya kecil membesar, 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 membesar sampai dia itu nanti jadinya kayak lebih besar daripada arsy. Ya kalau pembahasan kayak gini kan ya bukan pembahasan bukan membahas tentang Tuhan yang kayak ini bahas tentang balon ini. Ya, paham ya? Nah, ini salah satu ya sedikit yang saya sebutkan dan pembahasannya sangat panjang sekali. Ini cuma ingin yang saya sebutkan karena di saat ini banyak yang menggembor-gemborkan keyakinan ini. Baik kita lanjutkan Al-Khaliq, Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Huwa mubrizul asya'i minal adami ilal wujudi. Fala khaliqa illa huwa, ya fala khaliqa illa huwa azza wa jal. Qala ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Nah, makna dari al-khaliq adalah mubrizul asya'i, Allah Ta'ala yang mengeluarkan segala sesuatu minal adami ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Dengan makna seperti ini, al-khalq dengan makna seperti ini, fala khaliqa illa huwa azza wa jal, maka tidak ada yang menciptakan ya kecuali Allah azza wa jal. Bisa difahami ya.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal min khadiqin ghairullah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Ta'ala. Jadi yang menciptakan jatuhnya daun kering dari pohonnya itu adalah Allah Ta'ala. Yang menciptakan bergeraknya daun pepohonan ketika dihembus oleh angin itu juga Allah Ta'ala. Ya, yang menciptakan berterbangannya debu ketika diinjak oleh kuda seumpamanya itu juga Allah Ta'ala. Yang menciptakan ombak di lautan ya itu juga Allah Ta'ala. Yang menciptakan kita ini adalah Allah Ta'ala, dan juga perbuatan yang kita lakukan itu juga Allah Ta'ala yang menciptakannya. Perbuatan kita yang disengaja Allah yang menciptakannya. Perbuatan kita yang tidak disengaja itu juga Allah Ta'ala yang menciptakannya. Kemudian perbuatan ya bukan perbuatan kita yang baik itu juga Allah Ta'ala yang menciptakannya. Perbuatan kita yang buruk itu juga Allah Ta'ala yang menciptakannya. Jadi semuanya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Yang kita lakukan itu berusaha. Kita ada keinginan, kita ada ikhtiar, kita ada usaha, gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Usaha saja yang bisa kita lakukan, dan usaha ini, usaha yang kita lakukan itu juga ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Jadi bukan kita yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Seperti itu ya. Ini sudah jelas ya, sudah sering dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan juga oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kalian, ya. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kalian, dan Allah Ta'ala juga yang menciptakan perbuatan kalian. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan kalian, dan Allah Ta'ala juga yang menciptakan perbuatan kalian. Ini sudah jelas. Nah, cuma perlu ditegaskan kembali ya, kita ini tidak seperti golongan Jabriyah. Ya, kita tidak seperti golongan Jabriyah. Golongan Jabriyah itu apa yang mereka katakan? Ya, golongan Jabriyah mengatakan, bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, dan manusia ini tidak mempunyai kehendak sama sekali. Ini kata mereka. Sehingga apa? Ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya manusia ini bagaikan kapas. Bagaimana keadaan kapas itu? Ya, kapas itu dihempas oleh angin. Kalau anginnya ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau anginnya ke kiri, ya ikut ke kiri.
Kalau ya begitulah. Manusia itu kata mereka kayak gini. Ya, manusia itu kayak gini katanya. Apa maknanya? Jadi sama sekali tidak mempunyai kehendak. Dan ini ya kita bisa bantah gitu ya. Ya, hal ini bisa kita bantah dengan rasa kita. Ya jelas kita bisa membedakan ya antara perbuatan yang kita kehendaki, makan, ya, minum, dan perbuatan yang kita tidak menghendakinya seperti gemetar dikarenakan menggigil, ya, dikarenakan kedinginan. Ini perbuatan kita, tapi kita tidak sengaja, tidak menghendakinya, tapi tetap bergerak. Ya, kita bisa membedakan perbuatan yang seperti ini dengan perbuatan kita yang kita memang sengaja mau melakukannya. Kita memang ya kita memang melakukannya gitu loh. Paham di sini ya. Ini dengan seperti ini kita bisa membedakan. Makanya aneh kalau mereka bilang manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Itu sangat aneh. Ya, ini dibantah juga dengan firman Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak menghendaki sesuatu kecuali Allah Ta'ala menghendakinya. Ya. Artinya kita itu punya kehendak. Ya, tapi memang kehendak kita itu berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ya, berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Paham ya? Ini makna Al-Khaliq. Ya, Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah Ta'ala tidak menyerupainya, dan Allah Ta'ala tidak membutuhkannya. Nah, yang ke-13 Al-Bari'u, ay annahu huwa khalaqal khalqa la an mithalin sabaq. Qala ta'ala Al-Bari'u. Ay artinya annahu, bahwasanya Allah Ta'ala huwa khalaqal khalqa, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Ya, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. La an misalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, ini makna Al-Bari. Qala Ta'ala Al-Bari'u. Ya, seperti itu. Ini setelah itu kita masuk Al-Musawwir, kemudian Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Ya, tapi saya kira untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini membawa manfaat. Ya, ilmu yang kita pelajari, ya, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi sanggup kita, ya, menjadi sanggup kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini insyaallah ta'ala, ya, sambil kita menunggu Ustaz Qudri barangkali
ada yang barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Insyaallah taala bentar lagi Syekh Putri bergabung dengan kita ya. Bentar lagi. Jika teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Bentar ya. Ini ada belum. Bentar. Jadi ini ya, sambil kita menunggu Ustaz Putri, kita sambil murojaah sebentar. Barangkali di pertemuan pertama dulu ada yang tidak mengikuti. Bahwasanya ya, dalam masalah nama-nama Allah Ta'ala, itu pendapat jumhur para ulama adalah pendapat jumhur para ulama bahwasanya nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyatun. Tauqifiyatun artinya itu harus ada dalilnya. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis, ya, ada dalil dari ijma. Ini kudu harus ada dalilnya. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada dalilnya, itu tidak boleh. Makanya di sini suatu kesalahan besar ketika ada seseorang yang menamai Allah Ta'ala dengan al-aqlul mudabbir. Katanya akal yang mengatur. Dia tidak boleh mensifati Allah Ta'ala dengan akal. Dan juga tidak boleh ya mensifati ya menamai Allah Ta'ala dengan akal, itu tidak boleh. Sama juga ada sebagian orang yang menamai Allah Ta'ala dengan al-aqlul menamai Allah Ta'ala dengan ar-rishah. Ya, katanya apa Allah Ta'ala itu ar-rishatul mubdi'ah katanya. Katanya apa? Bulu yang berkreasi. Bulu yang berkreasi kata mereka. Jadi hal yang seperti ini ya, menamai Allah Ta'ala dengan akal lah, atau menamai Allah Ta'ala dengan illat lah,
atau menamai Allah Ta'ala dengan bulu lah. Nah, ini ada, ya ini beneran ada, bukan dan kita mengarang-arang begitu. Enggak, ada memang sebagian orang yang mengatakan hal itu. Maka ini jelas ya, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, suatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah Ta'ala nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan mereka yang menyelewengkan nama-nama Allah Ta'ala. Ini yang mengatakan seperti ini ya, menamai Allah Ta'ala dengan hal ini. Itu adalah Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb dari Mesir. Ya, dalam kitabnya yang dinamai dengan Fi Zilalil Quran. Ya, demikian juga dalam kitabnya yang dinamai dengan At-Taswirul Fanni. Ya, dinamai dengan At-Taswirul Fanni. Ya. Ini dua-duanya, ya, kedua-dua kitab ini bermasalah, begitu ya. Nah, dua kitab ini bermasalah dan tidak bisa kita ikuti. Ya, kata para ulama apa? Seandainya seseorang peneliti ya, secara teliti terhadap kitab Fi Zilalil Quran yang dinamai dengan Fi Zilalil Quran karangan Sayyid Qutb, maka ini sangat akan sangat banyak sekali ya kesesatan yang akan dia dapatkan di dalamnya. Makanya di sini hendaklah kita berhati-hati dalam membaca sebuah buku. Baik, ini Syekh Khudri yang sudah bergabung dengan kita. Syekh Khudri sudah bergabung dengan kita. Nanti langsung lanjutkan oleh beliau. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa
memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selagi rahmat dan taufiknya mengiringi kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, diampuni kesalahan-kesalahan kita, dan kelak di akhirat dapat berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan tentang maksiat badan ya, yang tersisa ini tinggal sedikit, sebagian besar sudah kita jelaskan, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada sesi kedua ini. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk senantiasa menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan yang ia inginkan sesuai dengan yang ia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa ay ma qasadahu. Kemarin sebenarnya pembahasan terakhir adalah masalah praktek sihir dan tentang masalah wirid atau doa-doa atau cara untuk menangkal sihir. Kemarin yang sudah saya sampaikan masalah pembacaan al-mu'awwidzat, surat al-ikhlas dan juga surat al-falaq dan juga an-nas dibaca di pagi dan di sore hari. Dibaca di pagi hari dan juga di sore hari. Masing-masing dibaca 3 kali. Al-Ikhlas dibaca 3 kali dan juga An-Nas 3 kali dan juga Al-Ikhlas Al-Falaq 3 kali. Itu di antara cara untuk menangkal sihirnya. Baik, selanjutnya ini masih ada sedikit tentang cara untuk menangkal sihir. Juga membaca doa yang saya kemarin baca, terus belum saya kirim. Yang ada pulpen, ada kertas, silakan ditulis, saya akan dikte. Karena doa yang saya akan baca ini sangat teruji, sangat bermanfaat sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu dulunya itu bukan seorang muslim. Dulunya bukan seorang muslim. Kemudian dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, baca doa ini, dia berkata, Ka'bul Ahbar, seandainya bukan karena doa ini, yang saya akan tulis ini, yang kalian akan tulis, maka orang Yahudi akan membuat saya akan menjadi keledai. Silakan ditulis yang ada pulpen, yang ada kertas. A'udzu biwajhillahi. A'udzu biwajhillahi al-azimi. A'udzu biwajhillahil azimi. Al-azimi. Alladzi laisa syai'un. Alladzi laisa syai'un. Alladzi laisa syai'un a'zama minhu. Alladzi laisa syai'un a'zama minhu.
a'zama minhu. Alladzi laisa syai'un a'zama minhu wa bi kalimatillahi wa bi kalimat panjang. Wa bi kalimatillahi wa bi kalimatillahi at-tammati at-tammati allati la yujawizuhunna allati la yujawizuhunna allati la yujawizuhunna Jadi saya ulang. A'udzu biwajhillahi a'udzu biwajhillahi al-'azimi alladzi laisa syai'un a'zama minhu alladzi laisa syai'un a'zama minhu wa bi kalimatillahi at-tammati panjang, memnya panjang, at-tammati allati la yujawizuhunna allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa bi asma'illahi al-husna wa bi asma'illahil husna wa bi asma'illahi al-husna kulliha. Yang ketinggalan jangan malu-malu, langsung bilang dari kalimat yang mana yang belum kekejar, saya akan ulangi. Wa bi asma'illahi al-husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam min syarri ma khalaqa wa dhara'a min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a min syarri ma khalaqa
wa dzar'a wa bara'a. Bagaimana? Ya, jadi saya ulang. A'udzu biwajhillahi al-'azimi alladzi laisa syai'un a'zama minhu wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barru wala fa wa bi asma'il husna wa bi asma'illahil husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dzar'a wa bara'a. Ini dibaca ya, tidak dibatas berapa kali. Jadi manfaat dari doa ini sangat teruji. Sudah jelas Ka'bul Ahbar mengatakan andai kata bukan karena doa ini, maka saya akan disihir oleh orang Yahudi dan akan saya menjadi apa? Menjadi himar, ya, keledai. Kemudian juga di antara sesuatu yang dapat menangkal sihir, ya, di antaranya adalah mengambil daun bidara, daun sidr. Ngambil daun sidr, daun bidara sebanyak 2 lembar. 2 lembar daun bidara sidr, 7 lembar. Tapi yang masih basah ya, bukan yang sudah kering. Kemudian ditumbuk, kemudian dihaluskan. Dihaluskan betul-betul sangat halus. Kemudian dicampur ke air. Taruh ke dalam air. Kemudian setelah dicampur dengan air, itu airnya dibacain ayat Al-Kursi, ayatul kursi. Jadi saya ulang, di antara cara yang dapat menangkal sihir adalah mengambil 7 lembar daun bidara, daun sidr, kemudian yang masih basah dihaluskan betul-betul halus, sangat betul-betul halus, kemudian dicampur ke air, kemudian airnya itu dibacain ayatul kursi, ayat kursi, dan juga dibacain al-mu'awwidzat 3 kali. Ya, 3 kali. Atau sekali-sekali. Ayatul kursi sekali, al-ikhlas sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali. Atau 3 kali. Ayatul kursi 3 kali dibaca, kemudian al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, atau juga an-nas juga 3 kali. Kemudian air yang sudah dibacain itu, ya, air yang sudah dibacain ayatul kursi, ya, dan al-ikhlas, al-falaq, an-nas diminum. Diminum oleh yang kena sihir sebanyak 3 kali tegukan. Kemudian sisanya itu dibuat mandi. Saya belum pernah nyoba saya. Saya belum pernah nyoba. Tapi yang mau nyoba silakan. Siapa tahu ada yang kena sihir bisa dilakukan seperti ini. Dan kalau seandainya tidak hilang-hilang sihirnya, ya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mencari perantara. Bisa saja orang itu sembuh dari sihir bukan karena apa-apa, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, atau karena perantara yang lain. Semua di dunia ini
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Perantara dan akibat semuanya Allah yang menciptakan. Orang kalau makan akibatnya apa? Kenyang. Orang kalau minum apa akibatnya? Ya rasa haus hilang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pisau apa akibatnya? Terpotongnya sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan api, apa akibat dari api itu? Membakar. Pada hakikatnya yang menciptakan itu semuanya adalah Allah. Adapun api itu hanya sebab, pisau itu hanya sebab, makanan juga itu sebab adanya kenyang. Ya. Bukan hakikatnya api yang menciptakan kebakaran. Bukan bukan makanan itulah secara hakikatnya yang menciptakan rasa kenyang. Begitu juga dengan air. Bukan air itu secara zatnya yang bisa menciptakan hilangnya rasa haus. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ya sebab. Jadi kalau seandainya ada orang ingin mencoba ngambil 2 daun bidara ini, 7 helai yang masih basah, kemudian dihaluskan, lalu dicampur dengan air, lalu dibacain ini ayatul kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, lalu setelah dibacain diminum, sisanya dibuat mandi. Siapa tahu sihir lagi. Di antaranya untuk menangkal sihir, mengambil lupa saya di kita yang dibuat masakan yang agak pedas, bulat kecil-kecil. Apa itu bahasa Indonesia? Lupa saya. Apa itu? Ada yang tahu? Biasanya ada bahan makanan bentuknya kecil-kecil dan itu pedas. Apa? Sebentar. Lada ya, lupa saya, lada. Jadi baru ingat saya. Jadi di antara sesuatu yang bisa untuk ya merica. Ada yang bilang merica, ada yang bilang lada. Jadi lada hitam tapi ya. Lada hitam. Akan ada lada biasa itu, ada lada hitam. Nah, di antara cara yang bermanfaat juga untuk sihir ini, menangkal sihir, ngambil 40 biji ya, 41 biji lada hitam tapi 41 lada hitam, kemudian dibacain setiap biji, dibacain surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Banyak juga ini, lumayan. Jadi 41 masing-masing biji itu, biji lada itu dibacain sebanyak 7 kali surat Al-Ikhlas. Kemudian dibakar. Kemudian dibakar, asapnya itu yang diusapkan ke badannya. Asapnya dari lada yang dibakar ke bara api. Ya, asapnya diambil dan diusapkan ke orang yang orang kena sihir itu. Ya, jadi
41 biji lada hitam, kemudian dibacain per biji itu dibacain 7 kali surat Al-Ikhlas, nanti dibakar itunya. Ladanya dibakar dan jangan dimakan. Jadi apanya itu asapnya itu yang diusapkan, dikenakan ke yang kena sihir. Baik. Dan masih banyak sebenarnya untuk menangkal sihir, untuk melepas sihir, di antaranya juga membaca surat Yunus. Ya. Membaca surat Yunus ayat ke-81. Saya bilang seperti ini biar tahu tulisannya, langsung dicek sampean. Ya. Semuanya ngecek di surat Yunus ayat 81, dibanyak 25 kali. Ayatnya di sini, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ini dibaca sebanyak 25 kali. Itu pertama, baca surat ini, baca ayat ini, dan juga ditambah baca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, Al-Fatihah 7 kali. Kemudian tadi surat Yunus ayat ke-81 dibaca sebanyak 25 kali. Kemudian baca ayatul kursi. Ayat kursi dibaca sebanyak 7 kali. Ayatul kursi dibaca sebanyak 7 kali. Dan juga surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak 11 kali. Surat Al-Ikhlas 11 kali, dan surah Al-Falaq 11 kali. Dan surah An-Nas juga 11 kali. Dibacakan ke air lalu diminum airnya. Nah, jadi saya ulang. Ini cara lain ya. Beda dengan yang dibakar-bakar tadi di atas lain. Jadi orang kalau kena sihir katanya suruh baca beberapa ayat. Di antaranya adalah surat Yunus. Surat Yunus ayat ke-81 dibaca sebanyak 25 kali. Kemudian baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian ayatul kursi sebanyak 7 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 11 kali. Dibacakan ke air, lalu airnya diminum. Airnya diminum. Baik. Sekarang kita akan lanjut ke maksiat badan berikutnya adalah wal khuruju an ta'atil imami. Wal khuruju an ta'atil imami. Termasuk maksiat badan adalah keluar dari mentaati terhadap imam, artinya khalifah. Jadi termasuk maksiat yang timbulnya dari badan adalah al-khuruj, keluar dari mentaati, dari taat terhadap imam, terhadap khalifah. Tapi di sini dikatakan keluar dari taat terhadap imam apabila imamnya tersebut atau khalifah tersebut sudah resmi ditetapkan secara sah sebagai khalifah. Tidak seperti yang kelompok Hizbut Tahrir. Mereka sekarang mengatakan kita wajib menegakkan khalifah. Orang yang mati dalam keadaan tidak membaiat kepada khalifah, matinya seperti orang jahiliyah, kata. Dosanya dosa besar. Nah, kalau sekarang kan nggak ada khalifah yang sah. Mana sekarang ada khalifah yang sah? Tidak benar apa yang dikatakan mereka.
keluar daripada taat terhadap imam, terhadap khalifah, itu kalau ada khalifah yang sah, yang sudah resmi, secara resmi sah kekhalifaannya, lalu orang yang memberontak atau keluar tidak taat, itu yang dosa. Kalau sekarang nggak ada khalifah, kaum muslimin di zaman sekarang tak mampu, tidak bisa seandainya ingin menegakkan khalifah. Karena tidak sembarangan menegakkan khalifah. Pasti ada yang tidak setuju, pasti yang tidak mau, tidak sepakat. Makanya nggak berdosa, nggak maksiat. Seandainya di zaman sekarang ini tidak ada khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewajibkan kepada hambanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka, di luar kemampuan para hambanya. Jadi kaum muslimin di zaman sekarang nggak ada kemampuan untuk menegakkan khalifah. Pasti ada yang tidak setuju, tak mau. Sehingga ya nggak ada khalifah sekarang. Seandainya ada orang kelompok-kelompok yang mengklaim kita terus wajib menegakkan khalifah, tak bisa sekarang, tak mampu, dan kita tidak berdosa. Seperti siapa orang yang keluar daripada taat terhadap imam? Kalladzina kharaju ala aliyin. Seperti orang-orang yang telah memberontak terhadap Khalifah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Ali adalah seorang khalifah yang sah, ya, sesuai syariat, diangkat sebagai khalifah sah. Jadi beliau diangkat sebagai sah sebagai khalifah. Orang yang keluar di masa Sayyidina Ali masih ada waktu itu, saat beliau menjabat sebagai khalifah, ada beberapa orang yang tidak taat, yang memberontak terhadap khalifah Ali ibn Abi Thalib. Bahkan tidak hanya sebatas keluar, tidak taat kepada khalifah, kepada Sayyidina Ali. Bahkan faqatalu, dan mereka memerangi Sayyidina Ali dalam 3 peperangan. Yaitu dalam perang yang disebut dengan perang Al-Jamal, dan juga perang Siffin, dan juga perang Nahrawan. Cuma sekarang kita tidak bahas apa rincian-rinciannya, itu yang melatar belakangi sehingga disebut dengan perang unta, Jamal itu kan unta, atau perang Siffin atau perang Nahrawan. Secara global, orang-orang yang keluar daripada taat terhadap Khalifah Sayyidina Ali, itu apa? Mereka tidak taat, memberontak kepada Sayyidina Ali, bahkan mereka memerangi Sayyidina Ali dalam 3 peperangan. Dalam perang Jamal, dan juga perang Siffin, dan juga perang Nahrawan. Mereka memberontak, mereka keluar daripada taat terhadap Khalifah, maksiat badan mereka, terjatuh ke dalam maksiat, dosa. Jadi dalam sebuah hadis tidak boleh seseorang itu keluar dari khalifah, sekalipun khalifahnya zalim. Kecuali boleh keluar kapan? Kalau melihat sebuah kekufuran. Illa antara kufran bawahan. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, tidak boleh seseorang itu keluar daripada mentaati khalifah, walaupun hanya sedikit, ya, walaupun hanya sejengkal, tidak boleh keluar dari khalifah. Sekalipun khalifahnya itu zalim, misalkan penguasanya zalim, nggak boleh keluar, nggak boleh memberontak. Nggak boleh memerangi. Kecuali boleh keluar, boleh tidak taat kepada khalifah kapan? Kalau melihat sebuah kekufuran. Nah, itu baru boleh.
Tapi kalau seandainya hanya sebatas kezaliman, pemerasan misalkan, dizalimi rakyatnya oleh khalifah misalkan, nggak boleh tetap. Dalam aturan Islam seperti itu. Tidak boleh keluar, tidak boleh memberontak. Harus tunduk patuh sekalipun zalim. Kecuali khalifahnya melakukan kekufuran misalkan. Nah, itu boleh keluar dari taat terhadap khalifah. Jadi orang-orang yang memberontak terhadap Sayyidina Ali dan memerangi Sayyidina Ali, mereka zalim. Mereka pendosa. Kita mengatakan seperti ini, ya. Kita mengatakan seperti ini karena menjelaskan yang hak kebenaran itu berada pada pihak siapa. Apakah ada pada Sayyidina Ali atau berada pada Muawiyah? Muawiyah. Kita menjelaskan tentang orang-orang yang memberontak terhadap Sayyidina Ali, ini ingin menjelaskan yang hak kebenaran itu ada pada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah itu sah. Ditetapkan secara sah khalifahnya kepemimpinan beliau. Sehingga orang yang memberontak kepada Sayyidina Ali, yang keluar daripada taat terhadap Sayyidina Ali, itu orang-orangnya disebut dengan zalim, bughat. Kita mengatakan seperti ini sesuai apa yang dikatakan oleh para ulama. Apa pendapat pakar fikih, seorang hafidh, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi. Al-Imam al-Baihaqi menjelaskan tentang orang-orang yang memberontak terhadap Sayyidina Ali. Al-Imam al-Baihaqi adalah seorang al-faqih, pakar di bidang fikih, al-hafidh dan juga pakar hadis. Beliau seorang hafidh, bukan sekedar seorang muhaddis, bukan hanya sekedar seorang ahli di bidang hadis, tapi seorang hafidh. Yang beliau adalah Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan dalam kitabnya beliau, Al-I'tiqad, dalam kitab atau karya beliau yang namanya apa? Al-I'tiqad. Apa pendapat Al-Imam al-Baihaqi terkait orang-orang yang memberontak terhadap Sayyidina Ali? Orang-orang yang telah keluar daripada taat terhadap seorang khalifah Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, Al-Imam al-Baihaqi, kullu man qatala aliyan fahum bughat. Setiap orang yang telah memerangi Sayyidina Ali, mereka adalah orang-orang yang bughat. Apa itu bughat? Ay zalimun. Orang-orang yang zalim. Ya. Sebagian orang kalau berbicara, kita menjelaskan seperti ini ke sebagian orang, menganggap apa? Muawiyah itu juga benar. Begitu. Padahal kebenaran itu ada pada Sayyidina Ali. Iya betul ya. Untuk masalah tulisan ini, tulisan wirid yang untuk menolak sihir, betul tulisannya. Jadi Al-Imam al-Baihaqi bukan orang seperti kita. Dia itu kelasnya tinggi.
seorang ahli fikih, seorang hafidh. Beliau adalah Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain. Beliau mengatakan dalam karya beliau Al-I'tiqad menjelaskan tentang orang-orang yang telah memerangi Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Fahum bughat, kullu man qatala aliyan fahum bughatun. Semua orang yang telah memerangi Sayyidina Ali, mereka adalah bughat, ay zalimun, orang yang zalim. Ini dosa. Ya, maksiat, terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam dosa. Karena sebagian orang itu mau membela Muawiyah. Bahwasanya Muawiyah itu benar, berada dalam kebenaran. Padahal kebenaran itu ada pada Sayyidina Ali. Dan tidak hanya perkataan Al-Imamul Baihaqi, bahkan ulama-ulama sebelum datangnya Al-Imamul Baihaqi, yaitu Imam Syafi'i, mengatakan demikian. Artinya yang mengatakan tentang orang-orang yang telah memberontak terhadap Sayyidina Ali dan menyebut mereka adalah orang-orang yang zalim, itu tidak hanya ditegaskan oleh Imam Al-Baihaqi, bahkan juga ditegaskan oleh ulama-ulama sebelum datangnya Al-Imamul Baihaqi. Siapa? Seperti Imam Syafi'i. Makanya di sini dikatakan wa kadzalika, demikian pula qala al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Demikian pula Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i menegaskan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qablahu, sebelum datangnya Al-Imamul Baihaqi. Ya, mengatakan tentang perkara yang telah dinukil darinya oleh Al-Imamul Baihaqi dan juga lainnya. Jadi orang-orang yang telah memberontak, yang keluar daripada Khalifah Sayyidina Ali, zalamuhu, mereka telah menzalimi Sayyidina Ali. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan walau kana fihim man hum min khiyaris sahabah, sekalipun di antara orang-orang yang memberontak terhadap Sayyidina Ali, sekalipun di antara kelompok yang telah memerangi Sayyidina Ali, terdapat sahabat-sahabat pilihan. Seperti Az-Zubair ibn Awam dan juga Thalhah ibn Ubaidillah. Itu kan sahabat-sahabat pilihan. Sahabat-sahabat yang sudah dijamin akan masuk surga. Yang diberikan kabar gembira, 10 sahabat mendapatkan kabar gembira masuk surga. Sekalipun mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, sahabat pilihan, mereka jatuh kepada kesalahan, memerangi Sayyidina Ali. Karena Thalhah ibn Ubaidillah dan juga Zubair ibn Awam itu ada di pihak lawan Sayyidina Ali. Artinya Thalhah ibn Ubaidillah dan juga Zubair berada pada lawan Sayyidina Ali, tidak ikut serta bersama Sayyidina Ali. Artinya walaupun orang itu wali sekalipun, soleh sekalipun, tidak mustahil untuk terjatuh ke dalam kesalahan. Selama itu bukan nabi, selama itu bukan malaikat, itu tidak menutup kemungkinan akan jatuh terhadap sebuah kesalahan. Jadi kata Imam Syafi'i, sekalipun di antara orang-orang yang telah memerangi Sayyidina Ali terdapat orang-orang yang baik, di antaranya sahabat pilihan Thalhah ibn Ubaidillah dan juga Zubair ibn Awam, maka tetap mereka dikatakan sebagai bughat, zalim, orang yang zalim. Di sini dikatakan, kenapa
li'anna al-waliyya la yastahilu alaihi adh-dhanbu walau kana minal kaba'ir. Karena sesungguhnya seorang wali itu tidak mustahil baginya untuk terjatuh ke dalam dosa sekalipun ke dalam dosa besar. Bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang muhal. Adanya seorang alim, misalkan orang yang soleh, orang yang bertakwa terjatuh ke dalam maksiat besar. Bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja, ya perlu diperhatikan, hanya saja orang yang soleh, orang yang wali itu tidak akan mati kecuali sudah bertaubat dari dosanya. Jadi selama orang itu bukan nabi, bukan malaikat, sekalipun seorang wali, sekalipun seorang soleh, sekalipun banyak karomahnya, tidak mustahil seandainya pernah terjatuh ke dalam dosa besar. Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair, sahabat Nabi, sahabat pilihan bahkan dijamin masuk surga, mendapat kabar gembira masuk surga. Tapi tahu bahwa mereka tidak akan mati kecuali dalam keadaan bersih daripada dosanya. Kecuali dalam keadaan bersih dosa daripada dosa. Jadi yang benar, kebenaran itu berada pada pihak Sayyidina Ali. Adapun Muawiyah yang telah memerangi Sayyidina Ali dan juga para pengikut-pengikutnya, di antaranya adalah sahabat Nabi yang baik, Talha ibn Ubaidillah dan juga Zubair, berada di pihak orang yang memberontak terhadap Sayyidina Ali. Tetap ini mereka dikatakan apa kata Imam Syafi'i? Bughat. Dikatakan bughat, orang yang zalim, orang yang bermaksiat, melanggar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar terhadap larangan Allah. Hanya saja kalau seorang wali, seorang soleh, ya, tidak akan mati kecuali sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sudah diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Sudah dijelaskan secara khusus dalam hadis yang sahih bahwa Zubair dan Talha, beliau mati keduanya dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah taala. Disebutkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa keduanya, yakni Talha ibn Ubaidillah dan juga Zubair, mereka berdua bertaubat dari maksiat yang telah mereka lakukan. Sebagaimana penjelasan bahwa mereka berdua ini telah bertaubat kepada Allah dijelaskan dalam kitab-kitab hadis. Dijelaskan dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya adalah hadis yang sahih bahwasanya dulu Rasulullah pernah berkata kepada Zubair. Dulu sebelum terjadi sahabat Nabi yang dijamin gembira masuk surga Zubair. Apa kata Rasulullah kepada Zubair? Innaka tuqatu aliyyan wa anta zalimun lahu. Ini penjelasan tegas ini. Innaka, sesungguhnya engkau Zubair, la tuqatilu aliyan. La tuqatilu aliyan, akan memerangi Sayyidina Ali. Wa anta zalimun lah, dan engkau adalah orang yang telah menzalimi dia. Kemudian apa? Kemudian ketika dua pasukan sudah berada di medan peperangan, berada di Basra, kemudian apa? Sayyidina Ali manggil kepada Zubair. Ya, ketika sudah musuh pasukan berhadapan di Basra antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah, Sayyidina Ali memanggil kepada Zubair, dipanggil Zubair oleh Sayyidina Ali. Diingatkan tentang hadis tentang bahwa pada suatu hari Rasulullah mengingatkan, Rasulullah mengatakan kepada Zubair tentang hadis itu. Tentang hadis kalau Rasulullah pernah mengatakan apa? Engkau akan memerangi Sayyidina Ali. Engkau telah zalim kepada Sayyidina Ali. Apa setelah itu? Zubair mengatakan nasid, saya lupa. Akhirnya apa? Akhirnya langsung berpaling. Akhirnya apa? Akhirnya langsung meninggalkan tempat. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi apa namanya? Sebelum terjadinya peperangan, Rasulullah pernah berkata kepada Zubair, Zubair, sesungguhnya engkau akan memerangi Sayyidina Ali.
engkau menzaliminya. Kenapa? Kemudian ketika sudah hadir dua pasukan Sayyidina Ali dan juga Muawiyah, dipanggil Zubair oleh Sayyidina Ali, diingatkan tentang hadis bahwasanya suatu hari Rasulullah pernah mengatakan seperti itu terhadap kamu. Apa kata Zubair? Saya lupa. Akhirnya apa? Langsung Zubair berpaling, meninggalkan tempat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencatat sebagai orang yang beruntung Zubair itu, dan akan mendapatkan derajat yang tinggi. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya Zubair itu tidak akan mati sedangkan dia dalam keadaan berlumuran maksiat karena memberontak terhadap Sayyidina Ali. Enggak, dia tetap ketika mati dia bersih daripada dosa karena bertobat karena telah memberontak kepada Sayyidina Ali. Bukti kalau Zubair itu bertobat, langsung berpaling, langsung meninggalkan tempat. Fadhahaba, pergi. Ketika sudah diingatkan Zubair oleh Sayyidina Ali tentang sebuah hadis, langsung fadhahaba, pergi. Wa munsorifan berpaling, meninggalkan tempat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Zubair itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zubair itu tidak mati kecuali sudah bersih daripada maksiat atau dosa karena memberontak terhadap Sayyidina Ali. Begitu juga Tolha yang merupakan sahabat pilihan Nabi, itu tidak mati kecuali sudah bertaubat kepada Allah. Min ats-tsubut fil mu'askar al-mudadd li Ali radhiyallahu an. Jadi tidaklah Tolha juga dibunuh kecuali dalam keadaan sudah bertobat. Apa bukti bertobat? Apa tanda yang menunjukkan bahwasanya Tolha sudah bertobat? Sama juga, meninggalkan tempat, pergi. Yang tadinya menetap di pasukan di lawan Sayyidina Ali, di pasukan lawan Sayyidina Ali, setelah diingatkan langsung dia berpaling, langsung pergi. Tidak ada di pihak lawan Sayyidina Ali. Jadi keduanya yaitu Tolha ibnu Ubaidillah dan juga Zubair, dua sahabat yang agung ini adalah termasuk orang-orang yang tinggi derajatnya, minas siddiqin al-muqarrabin. Jadi termasuk orang yang telah dijamin masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan beliau berdua sebagai orang yang ahli sa'adah, orang yang beruntung dan mendapatkan derajat yang tinggi. Dari sini dapat dipahami tidak baik kalau itu fanatik buta. Apa itu fanatik buta? Membela orang yang kita cintai, kita senangi, walaupun salah. Sekalipun guru, sekalipun siapa saja, sekalipun saudara, bapaknya, kalau salah, ya tetap salah. Jangankan orang yang seperti kita, seperti sekelas orang yang sudah dijamin masuk surga, pernah salah. Orang yang sekelas seperti Tolha ibn Ubaidillah dan Zubair ibn Awam masih pernah salah. Maka bagaimana orang ngaku setelah itu seakan-akan gurunya tidak pernah salah? Makanya di sini dikatakan seorang wali tidak mustahil baginya untuk terjatuh ke dalam dosa, bahkan sekalipun dosa besar. Bukan sesuatu yang mustahil. Makanya kita harus bersikap tengah. Jangan hanya karena ada ikatan saudara, karena guru, karena tetangga, atau karena siapa. Karena kebaikan itu, karena kebenaran itu tidak dikenal karena ketokohan seseorang. Jadi la yu'raful haqqu birrijal wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq.
Jadi kata Sayyidina Ali, kebenaran itu tidaklah diketahui karena ketokohan seseorang. Tapi kebenaran itu, ketokohan itu akan diketahui apakah ada di pihak benar atau salah ketika dibenarkan oleh syarak, dibenarkan oleh agama. Karena sebagian orang kalau sudah banyak pengikut, masyhur, viral, seakan-akan apa? Semuanya apa yang disampaikan itu benar. Seakan-akan. Nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Padahal apa di sini dikatakan? Sekalipun wali, sekalipun tidak menutup kemungkinan terjatuh ke dalam kesalahan. Terjatuh ke dalam kesalahan. Syekh Abdullah, guru kita, guru besar kita bersama, kitab yang kita kaji ini adalah pengarangnya adalah Syekh Abdullah, tidak pernah mengajarkan kepada muridnya untuk ta'assub fanatik kepada guru. Tidak pernah kita diajarin fanatik kepada guru atau fanatik kepada siapa, tapi fanatiklah kepada kebenaran. Jadi sebagian orang kalau gurunya salah itu dibela padahal salah gitu. Itu tidak baik. Karena sebaik apapun, sesoleh apapun, bahkan sampai pada derajat wali sekalipun, bukan sesuatu yang mustahil seandainya terjatuh ke dalam kesalahan. Bahkan Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar, yang sangat terkenal sebagai ahlul kasyf, bisa mukasyafah, bisa menerawang, bisa mengetahui hal-hal yang akan datang. Sebagian, tidak semuanya. Masih pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Apalagi orang yang seperti kita kan. Makanya kita harus fanatik kepada kebenaran, jangan fanatik kepada karena pribadi, karena ada hubungan tertentu. Jadi di sini dikatakan li'annal waliyya, karena sesungguhnya seorang wali itu la yastahilu alaihi dzambu, la yastahilu alaihi dzambu, tidak mustahil baginya terjatuh ke dalam dosa, bukan sesuatu mustahil. Walau kana minal kabairi, sekalipun dia terjatuh ke dalam dosa besar. Hanya saja kalau orang yang wali, orang yang soleh, dia tidak akan mati kecuali sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia akan bertobat dari dosa tersebut sebelum dia meninggal. Sebelum dia wafat. Sebagaimana Talha ibn Ubaidillah dan juga Zubair, sebelum mereka berdua meninggal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya termasuk maksiat badan adalah wattawalli anil yatim, alal yatim, mengurus anak yatim. Jangan dititik ya. Nanti dikira kita ini kalau ngurus anak yatim kita dikatakan terjatuh ke dalam dosa besar. Jangan dititik. Mengurus anak yatim, alal yatim, wattawalli alal yatimi, mengurus anak yatim, au masjidin, atau mengurus masjid, au liqada'in, atau menjabat sebagai hakim, atau sebagai khalifah, au nahwi dzalika, atau semacamnya, tugas-tugas tertentu. Ma'ilmihi bil ajzi 'anil qiyam bitilkal wadhifah, padahal dia tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, itu yang berdosa. Jadi kalau ada orang dari segi zahirnya orang tersebut sudah tahu kalau dirinya tidak akan mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, terus dia memaksakan diri untuk mengurusnya, maksiat, dosa. Jadi kalau ada orang ingin ngurus anak yatim, misalnya ada orang semangat ingin urus anak yatim, mau diurus, tapi dia sendiri tahu kalau dirinya tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, tahu kalau dia tidak ada kemampuan. Nah, itu kan namanya tidak amanah. Ini termasuk maksiat badan. Jadi orang yang mengurus anak yatim, padahal dirinya tahu kalau dirinya tidak mampu untuk mengurusnya, terus dia tetap memaksakan diri, terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam maksiat badan. Atau ingin mengurus masjid. Jadi ada orang
mendaftarkan diri misalkan. Mendaftarkan diri untuk kerja di masjid, mengurus masjid. Padahal dia tahu kalau di rumahnya banyak pekerjaan, ngurus anak, ngurus ini, ngurus apa gitu. Terus dia ingin masuk ke sebuah masjid untuk untuk mengurus masjid. Dia tahu kalau dirinya tidak mampu, nggak bakalan mampu untuk mengurus masjid. Itu dosa. Jadi kalau diberikan sebuah tugas-tugas tertentu untuk mengurus anak yatim, untuk mengurus masjid, dan sekira dirinya tidak mampu untuk menjalankan tugas tersebut, jangan dilakukan. Dosa. Auli qada'in, atau menjabat sebagai hakim atau sebagai khalifah atau semacamnya. Semacamnya ini banyak ini. Menjabat sebagai kepala desa, menjabat sebagai kepala sekolah, menjabat sebagai apa. Padahal dia mampu kalau dirinya tidak mampu gitu. Tahu kalau dirinya terbatas. Banyak kesibukan atau karena tidak mampu alasan-alasan tertentu. Artinya tidak akan mampu menjalankan tugas tersebut sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang telah diwajibkan secara syara. Ini hukumnya adalah haram. Jadi termasuk maksiat badan adalah ketika seseorang menjabat sebagai pemimpin. Memimpin untuk mengurus anak yatim atau harta wakaf atau tugas pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masjid atau menjabat sebagai hakim atau semacamnya, padahal dia tahu kalau dirinya tidak mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana yang telah diwajibkan secara syar'an. Misalkan tahu kalau dirinya tidak bakalan amanah. Tahu seseorang itu bahwa dirinya tidak bakalan amanah, akan khianat misalkan. Maka haram untuk meminta-minta mendaftarkan diri. Jadi ada orang mencalonkan diri, padahal dia tahu kalau dirinya tidak bakalan amanah, dia akan khianat. Haram untuk mencalonkan sebagai bisa memimpin seperti itu. Tidak boleh, karena dia tahu kalau dirinya sendiri tidak bakalan amanah, justru yang ada khianat. Apalagi lebih-lebih menghambur-hamburkan harta untuk bisa sampai kepada jabatan-jabatan tertentu. Wah, itu lebih haram, lebih bermaksiat seperti itu. Ya, jadi ada orang tidak punya keahlian dalam memimpin misalkan. Dia tahu kalau dirinya bakalan khianat dalam melaksanakan tugasnya. Sampai ingin sampai pada sampai kepada kedudukan, supaya meraih kedudukan tertentu, sampai melanjakan hartanya, bagi-bagi harta misalkan, untuk mencapai kepada kedudukan tersebut. Padahal dia tahu kalau dirinya enggak bakalan amanah. Padahal dia tahu bakalan khianat. Itu dosa. Begitu juga orang yang tidak bisa baca surat Al-Fatihah dengan baik, nggak boleh jadi imam di masjid untuk sholat dengan orang. Ya, jadi kalau ada orang tahu kalau dirinya baca Fatihahnya masih pelepotan, baca Fatihahnya masih belum karuan, nggak boleh maju ke depan langsung jadi imam sholat. Kenapa? Karena itu namanya tidak amanah, tidak amanah. Jadi hendaknya masing-masing dari kita tahu batas kemampuan masing-masing dari kita. Hendaknya masing-masing dari kita tahu kadar pengetahuan yang kita ketahui. Apakah dia mampu dalam di bidang ini? Apakah tidak mampu? Semuanya akan terjawab oleh masing-masing dari kita. Karena kita ini yang dicari adalah keselamatan, bukan cari ridho manusia. Jadi kalau
masing-masing dari kita kemampuannya di sini, kemampuan saya di sini. Jangan melampaui batas. Saya mempunyai ini, sudah itu aja yang dikerjakan. Yang sekiranya tidak mampu, terus dipaksakan, terus sampai sekiranya dia tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, berdosa. Kelak di akhirat akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kata Rasulullah, kalian ini semuanya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian akan ditanya tentang yang dipimpin. Akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Tidak akan bisa terlepas daripada pertanyaan kelak di akhir. Baik. Yang berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan besok ya, hari Minggu, tentang masalah melindungi orang yang zalim. Melindungi orang yang zalim. Dan seterusnya insya Allah. Masih ada berapa? Mungkin 2 kali pertemuan mungkin. Ada sekitar 2 kali pertemuan baru kita khatam insya Allah. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, dan besok kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah. Mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mungkin ada yang mau tanya, kalau nggak ada kita tutup. Baik, kalau nggak ada, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.